Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan ketam mesin stasioner. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Ranggraini dengan NIM K1522012. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Muhammad dengan NIM K1522044. Dan saya Surana Madani, NIM K1522076. Untuk poin yang pertama itu ada pengertian ketam perata. Ya, untuk pengertian ketam perata ialah sebuah mesin kayu yang digunakan untuk mengetam kayu dua sisi yang berdekatan sehingga menjadi lurus, rata, dan siku. Mesin kayu ini terdiri atas rangka badan, meja muka, dan meja belakang, sumbu ketam, dan motor. Nah, bisa kita simak. Ini foto dari mesin ketam perata sendiri. Kemudian, untuk berfungsi dengan baik dan aman, maka mesin ketam perata tersebut masih dilengkapi dengan pengantar fans, tudung pengaman safety guard, dan alat pengatur naik turunnya meja. Nah, selanjutnya ada gambar dan bagian. Ini bagiannya terdiri atas meja depan, tudung pisau ketam, panel saklar, penghantar, meja belakang, penyetel meja, peredam suara, penghantar bantu. Nah, ini untuk gambarnya seperti yang tadi sudah ditampilkan. Ini tudung pengaman, pengantar, pengunci meja belakang, roda pengatur untuk naik turunnya meja muka, dan stop kontak. Nah, kita berlanjut ke fungsi dari ketam perata. Dengan yang tadi dijelaskan, mesin ketam perata itu digunakan untuk meratakan lurus, siku, dan halus permukaan kayu. Dan yang kedua, untuk mengetam rata lurus siku, sisi tebal kayu. Kalau yang tadi halus permukaan kayu, sekarang sisi tebal kayu. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat dikerjakan dengan mesin ketam perata ialah yang pertama mengetam miring, yang kedua mengetam spawning, yang ketiga mengetam tirus, 4 mengetam cowakan, dan yang terakhir mengetam kepala kayu. Sebenarnya masih banyak, tapi ya bisa kalian cari sendiri. Untuk prosedur penggunaannya, bisa kita lihat dulu. Ini prosedur penggunaannya, contoh penggunaannya ya. Nah, langkah-langkah pertama itu siapkan kayu pekerjaan. Sudah pasti karena kita akan mengetam kayu. Dan yang kedua, periksa kayu pekerjaan tidak terdapat benda-benda keras. Seperti biasa kan di kayu-kayu bekas kan ada paku, ada barang-barang yang benda-benda keras seperti tersebut. Yang ketiga, periksa meja belakang sama tinggi dengan putaran pisau. Dan yang keempat, atur pemakaian pisau antara 0,8 mm sampai dengan 1,6 mm. Dan yang kelima, atur tudung pengaman hanya ada kebebasan 5 mm dari kayu akan diketam. Kemudian, jalankan mesin mulai mengetam dengan tekanan tangan kiri menekan kayu terhadap meja awal pengetaman tangan kanan yang mendorong. Setelah kayu lewat mata ketam, kira-kira 20 cm, pindah penekanan pada meja belakang dengan tangan kanan mendorong ke muka dengan menggunakan blok pendorong. Selanjutnya ada mengetam sisi tebal atau menyikukan. Prosedur penggunaan mesin ketam perata, yaitu siapkan lampu kayu pekerjaan dan periksa, jangan sampai ada benda yang dapat merusak mata ketam. Menyamakan tinggi meja belakang dengan putaran pisau, menyetel di dalamnya pengetaman, mengatur pengantar siku-siku ke meja, mengatur tudung pengaman kebebasan kurang lebih 5 mm dari kayu pekerjaan. Lalu cek semua penyetelan, apakah sudah terkunci dengan baik.
Jalankan pada pengetaman, membebaskan mengetam dengan tekanan terhadap meja, muka, dan pengantar. Untuk selanjutnya dipindahkan ke meja belakang dan pengantar. Tangan kanan mendorong kayu pekerjaan. Selanjutnya ada mengetam miring. Cara menggunakannya adalah dengan miringkan pengetaman pada kepala kayu pekerjaan. Setel meja belakang sama tinggi dengan putaran mata ketam. Setel siku dengan cara menurunkan meja muka. Setel siku goyang sesuai dengan miringnya. Setel miringnya pengantar dengan pertolongan siku goyang. Lalu ada mengetam spooning. Prosedur penggunaannya adalah dicoba dulu mengontrol penyetelan. Jalankan mesin, lakukan pengetaman miring seperti halnya pengetaman lurus. Untuk selanjutnya dipindahkan ke meja belakang dan pengantar. Tangan kanan mendorong kayu pekerjaan. Lalu ada ketam miring. Prosedur penggunaan ketam miring adalah miringkan pengetaman pada kepala kayu pekerjaan, setel meja belakang sama tinggi dengan putaran mata ketam. Setel siku dengan cara menurunkan meja muka, setel siku goyang sesuai dengan miringnya, yang setel miringnya pengantar dengan pertolongan siku goyang. Dicoba dulu mengontrol penyetelan, jalankan mesin, lakukan pengetaman miring seperti halnya pengetaman lurus. Selanjutnya ada ketam spooning. Prosedur penggunaan ketam spooning sendiri adalah mesin ketam perata yang dapat dipakai untuk membuat spooning harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, meja muka lebih lebar ke kiri dari meja belakang. Kedua, ujung sebelah kiri menonjol dari kiri. Dari as pemegang pisau 0,4 sampai 0,8 mm dari meja belakang. Siapkan kayu pengerjaan yang telah dilukis pada kayu ukuran spooning yang akan dibuat. Setel meja belakang sama dengan putaran pisau. Turunkan meja sebesar ukuran spooning atau dilakukan beberapa kali pengetaman dengan melihat batas maksimum pengetaman. Lalu, setel lebar spooning yang diukur dari sisi meja belakang kiri atau ujung pisau paling kiri keluar terhadap pengantar. Pengantar telah disetel tegak lurus dengan meja. Untuk membuat spooning harus dibuat stop block. Untuk spooning langsung, meja belakang sama tinggi dengan putaran pisau. Sedangkan meja muka disetel sama dengan kedalaman spooning. Tekan dengan tangan kiri dan dorong dengan tangan kanan, sama halnya dengan waktu mengetam tebal atau menyikukan kayu. Berikut adalah gambar dari ketam tirus. Prosedur penggunaan dari ketam tirus. Yang pertama, siapkan kayu pekerjaan yang dilukiskan. Yang kedua, setel meja belakang sama tinggi dengan putaran mata ketam. Ketiga, setel meja muka lebih rendah dari meja belakang sedalam tirus yang diinginkan. Keempat, setel pengantar tegak lurus meja, tudung pengaman hanya bebas sekian persen senti dari kayu pekerjaan yang akan ditiru. Yang kelima, pasang stop block pada meja muka diukur dari ujung meja belakang dengan pisau ketam sepanjang tirus yang menakjubkan. Lalu, bila tirus melebihi panjang meja muka, harus dilakukan lebih dari 1 kali. Kalau pengerjaannya 2 kali, maka menurunkan meja muka 2 tebal tirus. Dan kalau dikerjakan 3 kali, maka menurunkan tebal tirusnya sendiri. Lalu jalankan mesin dan turunkan kayu pekerjaan dengan pelan-pelan. Yang terakhir, doronglah dengan dorongan yang cukup merata. Prosedur penggunaan mengetam coaan. A. Mempersiapkan kayu pekerjaan yang telah dilakukan coaannya. B. Turunkan kedua meja muka dan belakang yang sama tinggi dari putaran mata ketam, sedalam
coakan yang dikehendaki. C. Pasang stop block pada kedua meja, di mana harus diingat pemakaian pisau baik di muka maupun di belakang adalah pertemuan putaran mata ketam dengan memperpanjang permukaan meja muka dan penambahan meja belakang. D. Atur pengantar dan tudung pengaman. Gunakan pisau yang tajam. E. Hidupkan mesin. Berikut adalah bagian-bagian untuk mengetam coakan. Bisa dilihat ada kayu stop block, pengantar, ada klem, ada kayu pekerjaan, ada meja belakang, dan meja muka. Prosedur penggunaan ketam kepala kayu. Pertama, siapkan kayu pekerjaan. Kedua, penyetelan pengantar, tudung pengaman sama dengan penyetelan waktu mengetam tebal atau menyikukan. Yang ketiga, jalankan mesin. Lalu ketam ujung pertama beberapa milimeter, balikan ujung kepala kayu dan ketamlah sampai selesai. Cara lain untuk mengetam kepala kayu dapat agar tidak pecah-pecah pada pengetaman akhir, bantulah dengan kayu lain yang dirapatkan pada pengetaman akhir. Berikut adalah gambar mengetam kepala kayu. Untuk materi selanjutnya yakni cara menyetel. Yang pertama, cara menyetel mesin stasioner ketam perata. Yang pertama, cara menyetel meja belakang sama tinggi dengan putaran pisau, yakni turunkan meja muka dan meja belakang lebih rendah dari putaran mata ketam. Selanjutnya, ambil sepotong kayu yang telah diketam, baik dengan lurus panjangnya kurang lebih 40 cm. Selanjutnya, ketam kayu tadi kira-kira 10 cm. Lalu matikan mesin, simpan kayu tersebut pada meja muka yang ditonjolkan pada meja belakang. Selanjutnya, naikkan meja belakang hingga merapat pada kayu yang telah dimakan. Yang kedua, cara menyetel kedalaman mata ketam sesuai yang diharapkan. Setel meja belakang sama tinggi dengan putaran mata ketam. Selanjutnya, ambil kayu yang telah hitam lurus, letakkan di belakang meja muka. Ukur perbedaannya lebih rendah dari meja belakang sedalam yang dikehendaki. Yang ketiga, cara menyetel meja muka dan meja belakang lebih rendah dari putaran mata pisau ketam yang sama tinggi. Setel meja muka lebih rendah dari putaran mata ketam sedalam yang berharap. Kemudian ambil kayu yang lurus dan ketam sedikit, kemudian matikan mesin. Selanjutnya, putar menghadapnya kayu tadi pada meja muka dan simpan di meja belakang tepat pada yang telah diketam di atas mata ketam pada kedudukan yang tinggi. Selanjutnya, turunkan meja belakang hingga kayu menyentuh mata ketam, tapi rapat pada meja belakang. Selanjutnya, kita membahas tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja mesin ketam perata. Pertama, gunakan kayu pendorong bila mengetam kayu yang tipis. Kedua, pisau yang terbuka hanya selebar kayu yang akan diketam ditambah kurang lebih 0,5 cm. Ketiga, tangan harus selalu di atas kayu dan cukup jauh dari putaran pisau. Keempat, tekan dengan baik kayu pekerjaan pada meja dan pengantar. Yang kelima, kayu yang panjangnya kurang dari 30 cm jangan diketam. 6. Pisau ketam harus tajam dan jangan mulai bekerja sebelum putaran mesin mencapai kecepatan penuh. Yang ketujuh, jangan mengubah kedudukan meja mesin tanpa diketahui instruktur. Yang kedelapan, selalu perhatikan. Untuk yang kedelapan, selalu perhatikan pada pekerjaan dan mesin yang dihadapi. Yang terakhir, jangan salah mematikan mesin. Oke,
presentasi dari kelompok kami sudah berakhir. Nah, bila ada kekurangan baik kata maupun cara penjelasannya dan maupun konsep PowerPoint-nya, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet cok tadi. Masih di-record. 2. Siapa buka pembuka? Bareng-bareng aja. Yaudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ulang.